Oke, halo semuanya. Selamat sore. Kita rekaman ini sore. Perkenalkan kami dari kelas 10-6. Kita hari ini mau bahas novel bacaan kita nih. Kita udah ditugasin buat baca novel sastra. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dara. Lalu di kiri aku ada Aditya Surya Saputra. lalu ada Rehan. Yeay. Oke, sebelumnya aku kenalin dulu. Ini buku aku adalah Laut Bercerita. Kalau Adit, bukunya apa nih kira-kira? Coret di toilet dari Eka Kurniawan. Oke, kalau Rehan bukunya apa nih? Saya bukunya adalah Burung-Burung Manyar dari YB Manggu Wijaya. Oke. Jadi siapa yang mau bahas bukunya dulu? Oke, jadi silakan kita passing dulu ke Adit. Boleh dibahas dong bukunya tentang apa sih, Kak? Tentang apa sih, Kak? Oke. Jadi apa ya? Awal-awal kita kenalan dulu kali ya sama yang pembuat bukunya ini. Jadi pembuat buku coret-coret di toilet ini bernama Eka Kurniawan. Dia itu mahasiswa UGM di Yogyakarta. Dia suka banget baca sastra di masa kecilnya itu, makanya dia sampai bikin banyak banget kayak novel-novel sastra yang bagus-bagus, kayak mengkritik pemerintah dan lain-lain gitu. Nah, kalau yang buku aku ini coret-coret di toilet ini, dia itu kumpulan isi dari beberapa cerpen. Di sini aku dapat 15 cerpen yang ada. Boleh banget. Jadi ada Peter Pan, Dongeng Sebelum Bercinta, Coret-coret di Toilet, Teman Kencan, Rayuan Dusta untuk Mariece, Hikayat Si Orang Gila, Si Cantik Yang Tidak Boleh Keluar Malam, Siapa Kirim Aku Bunga, Tertangkapnya Si Bandit Kecil Pencuri Roti, Kisah Dari Seorang Kawan, Dewi Armor, Kandang Babi, Gerilya Kota, Gelak Sedih, dan Bibi. Jadi ada 15 cerpen di buku ini yang sampai hingga 152 halaman. Jadi ada yang mau nanyain tentang cerpen-cerpennya. Oke, jadi aku mau tanya nih, menurut Adit tuh cerpen yang paling menarik tuh apa dari buku itu? Menurut aku cerpen yang paling menarik dari buku ini itu dari judulnya sendiri, yaitu Coret-coret di Toilet. Jadi kisahnya itu tentang berbagai macam kalangan mahasiswa yang coret-coret di toilet tentang cinta, kritik pemerintah, kritik sosial gitu. Pokoknya kayak di toilet itu adalah tempat yang bebas mereka untuk berpendapat. Oh gitu. Jadi gitu. Okay. Makanya aku suka di bagian situ. Oke, baik. Kalau menurut kamu tuh kayak yang cerpen yang paling berkesan gitu, isinya tuh apa? Jadi ada salah satu cerpen dari buku ini yang menurut aku agak gimana gitu, yaitu Dongeng Sebelum Bercinta. Jadi ada seorang istri dari suami yang baru menikah gitu. Jadi istrinya itu meminta ke suaminya sebelum mereka bercinta itu, dia itu si istrinya ini pengen ceritain sebuah dongeng Alice in Wonderland. Lucu ya. Pokoknya kata istrinya itu tunggu sampai habis baru mereka bercinta gitu. Oh gitu. Nah, pokoknya si istrinya ini kayak udah di bulan madu gitu kan. Suaminya udah mau gitu. Tapi istrinya belum selesai ceritanya. Pokoknya suaminya sampai capek gitu, ngambek. Terus terus ada cerita flashback ketika si istrinya ini Alamanda namanya ya, aku lupa sebutin. Jadi itu
pas dia remaja itu dia pernah beberapa kali pacaran sama cowok-cowok. Nah, ada suatu ketika dia ngajak salah satu cowoknya. Jadi kan awalnya itu mereka itu bertamasya sama temen-temennya semua. Terus Seru bertamasya tuh. terus si ceweknya ini Alamanda ini ngajak cowoknya ke semak-semak terus Aduh, tapi cowoknya freaky nolak. baka banget. Centil banget pokoknya. Si Alamanda ini ternyata waktu remaja centil banget. Anjir, kayak- Pokoknya sampai beberapa sama cowok gitu. Terus oke, balik lagi ke itu cerita sama suaminya udah nikah itu. Nah, ternyata akhirnya itu si Alamanda kenapa kayak selalu menunda-nunda berhubungan intim mereka itu karena dia udah nggak perawan. Oh, gitu. Biar enggak Dia ketahuan iya, sama iya, suaminya. gitu. Oke. Jujur agak freaky baka, cuman kayak oke, reasonable gitu lah. Soalnya sekarang tuh kayak stereotip orang-orang tuh tentang perempuan kayak kalau nggak perawan udah nggak laku. Kalau kayak kenapa sih kita Oh, iya. kita tuh kayak ditetapkan kayak kalau masih suci gini tuh nggak laku, kayak kita tuh objek gitu, kayak perempuan merasa objek gitu. Oh ya, ini juga kritik terhadap perjodohan terhadap anak Itu itu. dia. Jadi nggak cuman kayak perawan tadi itu, tapi cuma sama perjodohan juga. Tuh. Karena dia juga awalnya nggak suka sama suaminya, tapi dijodohkan sama ayahnya, makanya itu deh nunda-nunda juga, sama nggak mau ketahuan kalau udah nggak perawan. Oh, oke. Itu agak nyeleneh, cerpen salah satu dari buku ini. Menurut aku, aku kaget bacanya. Jujur agak shock gitu ya. Kayak udah. Udah. Siapa yang mau lanjut bahas? Apa mau ke aku dulu apa ke Rehan dulu? Aku Kamu oke. Oke, boleh. Jawab pas lo. Oke, halo semuanya. Saya Rehan Prelaksono. Di sini aku akan membahas tentang burung-burung manyar yang dibuat oleh YB Manggun Wijaya. Ini bukan sebuah fiksi roman antara dua tokoh, yaitu Seta Dewa Teto atau juga Seta Dewa Lio atau juga bisa disebut Teto, dan Atik. Ya. Buku ini pada saat masa penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan sampai akhir kemerdekaannya. Di sini bukunya ada tiga bagian. Yang pertama itu adalah yang tahunnya 1934 sampai 1944, dan bagian kedua 1945 sampai 1950, dan yang terakhir bagian ketiga 1968 sampai 1978. Ya, berapa lama dari bagian sebelumnya. Di bagian pertama, cerita hanya saja membentuk karakter Teto, warga awal konflik batin dan ideologis ya. Dan di sini kita mengetahui dengan Atik, orang yang penting oleh Teto. Pada perjalanan cerita, kita bisa membaca secara perspektifnya Atik yang memakai sudut pandang ketiga yang agak berbatas. Atik juga sangat penting untuk Teto karena dia membantu Teto untuk memahami arti kemanusiaan, kesetiaan, dan pengorbanan yang tak secara langsung. Cerita sesuai dengan peristiwa sejarah nyata seperti pendudukan Jepang, perjuangan kemerdekaan, dan konflik antara pihak pro Belanda dan pejuang Republik. Teto digambarkan berpihak daripada Belanda, KNIL. Kalau Atik mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini mencerminkan kondisi nyata saat itu di mana masyarakat terpecah pilihan politiknya. Oh ya, bagian kan ada 3 bagian tuh. Iya. Aku mau tahu bagian yang sebelum 1945 itu apa? Tentang apa? Kalau di bagian pertama kita belajari dengan karakternya itu Teto, keluargaannya dan konflik batinnya dan ideologisnya. Di situ kita juga mengenali sama tokoh yang penting itu Teto ketemu, dia itu Atik. Atik itu siapa? Seperti apa sih Atik itu buat Teto gitu sampai menjadi kayak sebuah karakter yang relevan banget di bukunya. Karena Atik itu bisa membantuin Teto untuk
memahami arti kemanusiaan, kesetiaan, dan pengorbanan yang tak secara langsung. Itu kisah romantis kah? Jadi penjajahan sekaligus romantisnya ada gitu. Iya, iya. Tapi man pas di pertengah ceritanya mereka terpisah karena mereka secara politik agak beda itu ya. Oke. Apa sih namanya? Terus endingnya gimana? Aku mau langsung ke Nggak ending. boleh spoiler dah. Oh, oke. Nggak spoiler ya. Ya boleh. Ya udah, ini bukunya itu ada bahasa gaya yang agak susah dibaca karena kali kalau kamu cuma mulai baca kayak aku nggak rekomendasi burung-burung manyar. Soalnya bahasanya agak kompleks gitu. Kalau kamu udah emang bacanya banyak, kali kamu agak gampang menangkap itu ceritanya. Oke, itu dari buku saya. Terima kasih untuk memahami. Ya, kali lanjutin ke Dara sekarang. Oke, aku pilih buku Laut Bercerita karena sebenarnya ini tuh buku yang populer banget ya di internet tuh sempat viral-viralnya gitu. Soalnya kalian lihat covernya ini kayak imut, lucu, menggemaskan, sangat-sangat banget gitu loh, kayak laut banget. Kayak orang pasti mikirnya kayak ini Colorful. isinya kayak paling apa sih, ensiklopedia laut gitu kan. Aku pun kayak pertama kali tuh kayak itu apa sih, bahas laut ya, bahas makhluk-makhluk laut gitu, kayak tentang laut. Ternyata ini nggak hanya tentang laut, tapi ini tuh bener-bener tokohnya namanya laut. Tapi ini tuh ternyata menceritakan tentang seorang aktivis yang quote on quote dipaksa menghilang di masa Orde Baru atau sekitar tahun 1998. Dan yang paling bikin salvo sebenarnya adalah bagian belakangnya, karena mungkin ini adalah buku yang paling mahal yang aku punya selain buku kayak buku belajar, yang mana rata-rata kan aku kalau baca buku tuh kayak buku komik itu tuh kisaran harganya bisa cuma kayak 25 sampai 80, sedangkan buku ini harganya 115.000. Kayak jujur ini kayak buku termahal dan terbagus yang aku punya. Oke, langsung aja. Jadi sedikit tentang penulisnya, yaitu Leila Salika Chudori. Dia lahir di Jakarta 12 Desember 1962 dan menempuh pendidikan di Trent University, Kanada. Karya awalnya dipublikasi di berbagai media mulai dari dia berusia 12 tahun. Jadi dia udah kayak berkesinambungan dengan dunia penulis tuh dari umur 12 tahun, dan itu jujur keren banget. Ya, aku bukan tipe orang yang bisa jadi penulis karena pikirannya terlalu kemana-mana dan gak bisa disusun kata-kata sebagus ini gitu. Jadi ini tuh singkatnya. Jadi di bagian daftar isi itu sebentar. Jadi ini tuh bukunya ada dua perspektif. Yang pertama dari perspektif biru laut, which is main karakter kita, si aktivis yang dihilangkan secara paksa ini. Lalu ada perspektif kedua, yaitu Asmara Jati, yang which is adalah adik dari biru laut. Nah, di bagian pertama, waktu masa awal pergerakan laut tuh Laut dan beberapa temannya itu adalah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi bawah tanah bernama Winantara. Lalu mereka itu benar-benar aktif banget dalam memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi, terus juga mengkritik keras banget rezim Orde Baru yang represif. Karena jujur sebenarnya Orde Baru itu sangat janggal, jujur janggal gitu loh, kayak pemerintahan paling gokil nih di Indonesia gitu loh. Terus di balik semangat perjuangannya ada sisi personal, yaitu Laut itu punya keluarga yang sangat harmonis dan hangat, yang terdiri dari ayahnya yang seorang nelayan dan adiknya yang sangat-sangat sayang banget sama abangnya kayak gitu. Lalu di organisasi ini Laut dan teman-temannya itu sering banget kayak cetak buletin, terus suka gelar diskusi diem-diem, dan sering banget pindah-pindah tempat biar mereka tuh nggak ketahuan sama intelijen negara. Lalu di bagian 2 saat gerakan mahasiswa semakin kuat, aparat itu udah mulai ngeburu kayak aktivis yang mungkin dianggap kayak terlalu mengkritik, karena itulah yang terjadi di Indonesia saat ini, kayak pemerintah gak mau banget dikritik kayak. Padahal kritik itu bisa diambil dengan
hati terbuka gitu, tapi sedangkan mereka tuh kayak nggak mau banget dikritik. Dan Laut akhirnya ditangkap secara paksa tanpa surat resmi atau pengadilan. Terus lalu Laut dan beberapa rekannya itu dibawa ke tempat yang tersembunyi, nggak diketahui, terus disiksa fisik, disiksa mental, dengan tujuan untuk mereka akhirnya membocorkan nama aktivis yang lain. Tapi di tengah siksaan itu, solidaritas dan rasa kemanusiaannya tetap kayak masih ada gitu loh, kayak masih ada harapan untuk negeri. Jadi dan juga Laut itu gak mungkin ngehianatin rekan-rekannya, jadi dia memilih untuk kayak meredam semua siksaan ini. Lalu pada akhirnya beberapa rekannya akhirnya dibebaskan, tapi Laut dan sebagian lainnya itu justru malah dihilangkan, tidak pernah kembali, tidak ada kabar dan gak ada jenazahnya juga. Lalu kita move on lagi ke perspektifnya Asmara Jati. Di sudut pandang ini si Asmara tuh kayak tumbuh dengan menyimpan kayak rasa yang kayak sakit, terus kehilangan, karena kayak ya abang gue jadi aktivis tapi kok nggak balik-balik gitu lah, apalagi di Orde Baru yang sangat ini banget ya. Terus Asmara itu dan keluarganya juga nggak pernah dapat penjelasan kayak Laut nih diapain, Laut tuh sebenarnya kayak dibawa kemana, lalu diapakan, lalu apakah ada ini dan itu tuh nggak pernah ada kejelasan. Jadi dengan begitu Asmara aktif di komunitas keluarga korban penghilangan paksa. Dengan itu dia mencari kebenaran dan mendesak pertanggungjawaban negara. Ia juga sempat mewawancarai korban selamat, terus mengumpulin arsip, terus menyusun lagi potongan-potongan kisah kakaknya dengan pertanyaan di pikirannya kayak apakah kakaknya tuh masih hidup apa enggak sih, terus kayak Laut tuh dia sebenarnya saat dia hidup itu dia menderita enggak atau dia bisa enggak kayak balik lagi gitu. Terus endingnya adalah Laut gak pernah balik lagi, jadi kayak benar-benar gak balik, gak ada kabar, terus gak dimakamin juga, jadi nggak tahu nih masih hidup apa udah gak ada gitu. Terus akhirnya Asmara tuh udah tumbuh dengan bersama dengan rasa kehilangan, terus berjuang menyusun potongan kisah sang kakak yang hilang dalam senyap. Dari para penyintas dia mendengar cerita yang belum pernah diungkap gitu loh. Terus tapi nggak semua tuh berani bicara, soalnya ya ada bagian yang gak kesampaian, sama ada juga luka yang terlalu dalam diceritakan. Dan di antara diam dan ingatan, Laut tetap bercerita dalam sunyi yang tak selesai. Begitu. Udah mikirin di dalam buku ini tuh sempat ada kayak sebuah puisi yang viral banget di TikTok buat sound kayak memori atau kayak ingatan sedih gitu. Boleh nggak nih berpuisi dulu? Ini berpuisi. Boleh dong. Lihat, boleh nggak berpuisi? Boleh. Nggak berpuisi? Jujur nih. Jadi puisinya itu dia begini. Maka di hari kematianku kawan, pastikan suaraku datang Laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan ruhku menghidupi sajak ini. Biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan. Matilah engkau mati, engkau akan lahir berkali-kali. Itu dia dari Laut bercerita gitu. Sebenarnya buat aku yang orangnya kayak melek banget sama politik itu, sebenarnya suka banget sama buku ini, kayak cinta banget dan itu kayak di aku tuh sangat berat, soalnya kayak ini untuk kisah nyata sebenarnya guys. Ini tuh bener-bener kejadian sama orang-orang di 1998 gitu loh. Bahkan kayak jangankan 1998, bahkan kayak tahun lalu aja itu tuh masih ada kayak aktivis yang dihilangkan secara paksa, dan mungkin sekarang belum balik lagi ke keluarganya gitu loh. Dan itu kayak sedih banget,
kayak kenapa sih mereka kan memperjuangkan haknya di negara demokratis ya katanya. Ini kan kita nih negara demokratis nih katanya, tapi kok sedemokratis ini tetap aja aktivis dihilangin gitu secara paksa lagi gitu. Kayak kayak harusnya kita masih bisa menyuarakan hak kita gitu loh. Kayak hak kita tuh masih ada nggak sih di sini gitu loh. Tuh ini suka banget kayak ini buku 10 out of 10. Kalau kalian orang melek politik banget ini recommended, sangat recommended. Itu dia. Jempol banget. Oke, dia mau ditanya nggak dari buku ini? Udah sih, karena udah terlalu lengkap dibahasnya, jadi mau nanya apa juga bingung. Cinta banget. Coba kita utarakan masing-masing perasaannya waktu lagi ngebaca buku kalian tuh apa sih, kayak apa sih yang dirasain, kayak kalian tuh meresapi banget nggak ceritanya, atau kayak mungkin kalian malah kayak ini tuh apa sih gitu loh. Gitu, coba boleh. Pas aku lagi baca buku Burung-Burung Manyar ini, kayak aku lagi bingung banget soalnya kan ini kan kayak pertama kali aku baca buku yang segede ini nih, setebal itu tuh, kelihatan dua ya. Ya kali gitu doang sih aku, gitu doang. Jadi perasaan aku pas baca novel ini tuh campur aduk yang pastinya, karena ini berbagai macam cerpen-cerpen dijadiin satu buku gini, banyak cerita, tapi lebih mengutamakan kayak kritik sosial, kritik sosial, apa lagi? Pemerintah. Ya, kritik sosial, kritik pemerintah dan lain-lainnya. Terus juga bahasanya kompleks banget ya, buku sastra kata Dara tadi, karena ini buku sastra jadinya bahasanya lumayan kompleks buat aku yang awam baca buku novel begini. Ini pertama kali aku baca buku novel ya, makanya agak ya gitulah, Sosok lah gitu ya. Oke, udah. Kamu? Kalau aku sebenarnya pas baca tuh kayak pengen crash out, pengen aku robek-robek bukunya karena ini kayak sebagus itu. Karena kan juga kayak ini perasaan ambigu ya. Ini perasaan yang ambigu, cuman ini kayak ini ada bentuk pujian dari aku. Sebenarnya itu sebenarnya terhitung buku sastra, tapi menurut aku tuh bahasanya nggak terlalu kompleks itu untuk selevel buku sastra, jadi masih bisa dipahami soalnya emang bahasanya kayak sehari-hari. Apalagi si Laut ini kan mahasiswa udah pasti kayak bahasanya gaul banget nih, kayak lo gue gitu loh. Dan kayaknya ini buat suka novel, kayaknya aku suka banget soalnya aku nggak pertama kali juga baca novel, aku sempat baca Terelie yang hujan itu aku suka banget. Terus aku sempat sebenarnya kayaknya cuma itu doang sih novel yang aku baca. Saya aku baca komik Sari Wibu. Berarti ini novel rekomen ya buat pemula. Sebenarnya buat pemula sama buat yang suka banget politik itu rekomen. Kayak kalian kalau mau lebih melek politik ini master it gitu loh. Dah, mungkin itu aja pembahasan buku kita hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan yeping kita ini. Semoga puasa kalian lancar, semoga kalian sehat selalu yang menonton, dan semoga kalian dijauhin dari orang-orang apatis. Dari pemerintah juga sudah menonton, sudah mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.